semuanya, kembali lagi di meja konsultasi Project D. Kembali lagi bersama saya yang tidak berfaedah ini, tapi berharap informasi yang kita bagikan mempunyai faedah ya, terutama sih bagi orang-orang yang membutuhkan. Hari ini mau ngapain? Ada backsoundnya ya, saya ngomong. Nikmati aja backsoundnya. Apa itu obesitas? Ya, sebenarnya obesitas itu merupakan suatu keadaan yang kompleks yang ditandai dengan tingginya kadar lemak di dalam tubuh. Saat ini obesitas bukan hanya menjadi masalah kosmetik aja ya. Bukan cuma masalah kosmetik ataupun penampilan, obesitas sesungguhnya merupakan masalah medis. Karena keadaan ini dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa penyakit. Ya, dari penyakit jantung sampai penyakit kanker pun bisa. Oke, obesitas itu disebabkan karena banyak faktor. Biasanya dari faktor genetik. Tapi faktor genetik ini nggak bisa berdiri sendiri. Ada juga faktor lain yang juga memicu terjadinya obesitas. Seperti ya aktivitas fisik, kalau kita gegoleran aja, tidur-tiduran aja, tentu saja itu akan menurunkan kebutuhan kalori kita. Pengaturan makanan dan juga beberapa kebiasaan itu akan mempengaruhi obesitas ini teman-teman. Terus teman-teman bilang obes. Udah pada tahu belum untuk cara ngeceknya gimana? Pada beberapa literasi penentuan obesitas itu bisa dipakai perhitungan indeks massa tubuh teman-teman. Dan untuk klasifikasi indeks massa tubuh orang Asia, nanti akan saya tampilin deh gambarnya di sini ya teman-teman ya. Kalau indeks massa tubuh orang Asia itu, kalau kita hitung BMI, cari aja kalkulator BMI. Kalau BMI-nya angkanya dihitung-hitung kurang dari 18,5, itu kita katakan underweight. Kalau BMI-nya 18,5 sampai 22,9, itu baru dibilang normal weight atau normal. Dan bila BMI-nya ada di 23 sampai 24,9, kita katakan sebagai overweight atau berat badan berlebih. Dan baru dikatakan obesitas bila BMI-nya ada di range 25 sampai 29,9. Nah, kalau angkanya sudah 30 ke atas, ini kita bilang sebagai obesitas grade 2, teman-teman. Dan untuk perhitungan indeks massa tubuh, saya kasih rumusnya aja lah ya daripada nyari-nyari nih. Itu kita bisa pakai rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Tapi ini dalam satuan meter. Jadi gini ya. Misalnya berat badannya 80 kg. Tinggi badannya 190 cm, kan artinya 1,9 meter. Ya, ngitungnya 1,9 meter. Pakai kalkulator aja nih. Ambil kalkulator teman-teman. Masukin 1,9 meter dikuadratkan dulu. Itu kan 3,61 meter ya. Nah, barulah kita bagi 80 dibagi dengan 3,61 meter ini. Hasilnya kalau nggak salah sekitar 22. Nah, kalau 22,16 nih kalau nggak salah. Nah, keadaan ini termasuk dalam range yang normal ya. Lihat aja di tabel di samping sini nih. Nah, masukin. Nah, itu masuknya ke normal range kan di tabel ini. Kenapa? Bingung nggak cara ngitungnya? Kenapa kok gue bisa ngitungnya cepet banget? Karena di depan ada contekannya teman-teman. Oke. Menurut WHO, kelebihan berat badan dan obesitas itu dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasinya apa? Lagi-lagi penyakit jantung. Lagi-lagi stroke. Di mana keadaan ini merupakan salah satu penyebab kematian yang terbesar ya, si penyakit jantung sama stroke-nya ini. Dan ternyata kelebihan berat badan dan obesitas juga dapat memicu terjadinya diabetes. Ini kayaknya sudah pernah saya bahas deh di video-video sebelumnya. Pasien yang kelebihan berat badan, yang obesitas, itu sensitivitas hormon insulinnya berkurang. Yaitu yang bikin dia rentan kena diabetes. Dan ternyata teman-teman, berat badan yang terlalu berlebih juga dapat menyebabkan gangguan peradangan pada sendi atau sering kita sebut dengan osteoartritis. Karena badan kita menahan beban tubuh yang lebih dari tulang-tulang kita menahan berat badan yang berlebihan.
Dan ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan ya. Beberapa kanker juga dapat dipicu oleh karena kondisi kelebihan berat badan dan obesitas ini. Contohnya aja kanker rahim, kanker payudara, kanker prostat, liver, kantung empedu, ginjal, dan juga usus. Itu ngeri ya, cukup mengejutkan gak sih fakta ini? Beruntungnya nih teman-teman, penyebab dari obesitas dan overweight banyak yang dapat dicegah ya. Memang yang namanya obesitas itu dipengaruhi banyak faktor, tapi secara fundamental obesitas disebabkan karena ketidakseimbangan kalori yang dikonsumsi dan kalori yang dipakai. Prinsipnya adalah kita bisa batasi jumlah kalori dengan berbagai macam makanan. Contohnya nih makanan yang bebas gula, terus memperbanyak makanan yang rendah kalori seperti sayur, buah-buahan, gandum, dan beberapa jenis kacang-kacangan. Dan untuk meningkatkan kebutuhan kalori, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Untuk dewasa, dianjurkan itu aktivitas fisik selama 150 menit dalam waktu 1 minggu. Dan ini terakhir ya, untuk sekedar informasi tambahan aja. Ternyata sebuah studi menunjukkan bahwa bayi yang dari lahir hingga usia 6 bulan mendapatkan ASI secara eksklusif ternyata dapat menurunkan resiko bayi obesitas dan overweight. Ya, just for info aja, for the last statement. Ya, oke lah, sampai di sini dulu ya informasi hari ini. Silahkan like, komen, share video ini bila teman-teman suka. Dan jangan lupa buat subscribe juga untuk terus mendukung channel ini agar tetap berjalan teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.